Betul. Jadi beras premium ya. Beras premium. Ya. Nah, kenapa dikatakan 400? Itu artinya satu malai berisi 400 bulir. Jumpa lagi di Time Podcast Time Indonesia. Saya Wahyu Nurdianto, wakil pemimpin redaksi Time Indonesia. Saat ini saya akan membahas beras. Iya, beras. Beras itu makanan pokok orang Indonesia. Tapi ada satu masalah di Indonesia, bahwa penduduk Indonesia semakin besar, semakin banyak. Artinya butuh beras yang banyak. Nah, di sini saya akan ketemu dengan Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Insinyur David Hermawan MP IPM. Beliau ini bersama timnya sangat luar biasa, menemukan varietas beras super yang sangat luar biasa, yaitu UM2 400. Kenapa disebut 400? Kenapa ini sangat super? Kita langsung saja menyapa Pak David. Pak David, bisa cerita ini tentang beras di Indonesia, permasalahannya mungkin, dan bagaimana ini tercipta beras supernya UM2 400 ini? Kok tahu? Pak, saya kira sudah tahu ya Republik ini ya. Jadi begini, saya pernah ke Korea tahun 2017 sama 2019 ikut conference Youth Farmer di Korea yang dihadiri 3 negara ya. Waktu itu Cina, Korea sebagai tuan rumah, dan Indonesia. Tim dari Cina itu komplit, mulai dari eksekutif, legislatif, kan kalau di ini pengusahanya ya Kadin lah ya, seperti itu. Mereka waktu itu sudah gelisah bahwa tahun 2030 itu kita dunia akan krisis pangan. Kenapa demikian? Karena diprediksi, diestimasi bahwa tahun 2030 itu penduduk dunia itu akan sampai ke 11 miliar. Di sisi lain, bumi ini hanya mampu menjaga 4 miliar penduduk. Nah, tentunya ini kan butuh pangan, butuh energi, butuh air. Atas kegelisahan itu, maka kita bagaimana cara mempercepat produksi pangan pokok, Terutama beras. ya pastinya Indonesia kan beras. Oke. Nah, di antara di dunia itu yang butuh pangan ini dan energi air ini bilangannya 70% berada di atas ekuator, Eropa, Amerika ya. Nah, sementara dengan laju pertumbuhan penduduk, maka lahan yang dimiliki sebenarnya membutuhkan konversi, baik buat perumahan atau industri lain. Nah, tentunya Indonesia menjadi incaran dong. Padahal di Indonesia sendiri dengan penduduk 272 juta ya tahun 2019, sama juga masalahnya. Pangan ini tersentral di Jawa. Kan begitu. Oke. Nah, pada saat tahun 2030 itu Indonesia pun, jangankan tahun 2030, sekarang pun sudah impor beras kan, hampir 2 juta ton per tahun. Iya, padahal Artinya itu masih kurang kan? masih kurang. Nah, kejadian pada tahun 2030 itu ternyata dipercepat dengan adanya pandemi. Kami sebagai insan universitas, tentunya dari Fakultas Pertanian Peternakan, kami memiliki 6 program studi, salah satunya agroteknologi, di samping peternakan, perikanan, kehutanan, teknologi pangan, dan agribisnis. Itu kami berpikir bagaimana menyelamatkan Republik ini. Kan begitu. Iya, Nah, pada saat pandemi ini kan jangankan kita ini mau produksi, orang petani juga takut kan. Waktu itu banyak yang tenaga kerja dan kita tidak bisa impor karena negara lain pasti butuh. Atas dasar itu kami dengan tim, ayo kita konsentrasi kepada padi. Nah, bagaimana? Nah, tim ini riset tentunya mendapatkan varietas baru berasal dari, diambil seleksi dari padi-padi lokal yang kita ini dari dulu kan sebetulnya sudah punya.
Yang sudah unggul sebenarnya ya. Udah unggul pasti. Kenapa unggul? Adaptif, kita pada padi lokal. Iya. Nah, atas dasar itu kami tentunya ada tim penangkar, peneliti. Akhirnya menemukan bagaimana padi ini produktivitasnya tinggi. Tetapi juga kan bukan hanya produktivitas tinggi, tapi juga tahan hama, terutama warung, tahan gonjangan, dan rasanya enak gitu. Nah, yang penting itu. Nah kan gitu. Iya. Ya kalau tinggi, kalau nggak enak kan juga nggak dimakan kan gitu. Betul. Jadi beras premium ya. beras premium. Ya. Nah kenapa dikatakan 400? Itu artinya satu malai berisi 400 bulir. Itu tahap pertama. Umumnya Umumnya kan cuma 125 sampai 200. ini 2 kali lipat Dua dari kali padi lipat. biasa. Bahkan kita lagi buat seri yang 600 dan 700. Kuat ini badang padi menopang yang sampai 400-700 itu. Nah, untuk menopang itu, ini kan cuma selulosa dan hemiselulosa. Bulir tinggi itu pasti kan dari asupan. Oke. Jadi kita integratif. Jadi bagaimana mengolah lahan yang harus subur dan tidak tergantung kepada, sekarang itu kan lahan juga tidak subur karena sudah mengalami distorsi akibat dari pupuknya yang anorganik. Jadi yang UM2400 ini selain satu malai 400 butir, keunggulan lainnya apa ini? Tahan orang, Tahan wereng. Oke. tahan goncangan iklim ekstrim, misalkan ada angin dia tidak roboh. Karena saya bandingkan dengan padi yang dari impor yang disebut dengan berang biji itu, yang katanya bagus dari Cina itu. Justru itu banyak penyakitnya, rasanya juga tidak enak. Kenapa kita harus impor ini? Sebagai kita kan malu juga sebagai ilmuwan kan. UMM tertantang di situ sebetulnya PP itu. Oke. Jadi kita harus buat nih. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah diuji coba di berbagai daerah. Dan hasilnya? Ya, alhamdulillah kalau kita berikhtiar kan pasti dapat sungguh-sungguh. Enggak, maksudnya dalam hitungan 1 hektarnya itu bisa 13-14 ton. padahal rata nasional sekitar 5,7 sampai Ya maksimal 5-6 ton lah ya. Yang paling tinggi 6 ton. Gitu. ini 13 ton. 13 ton. Wow, luar biasa teman-teman. Ini bisa menjadi solusi tentunya untuk ketahanan pangan. Ya kalau mau. Maksudnya gimana ini? Lahan kita kan 7,7 juta hektar ya. Produksinya 5,7. Nah, sekarang kan ada food estate yang menciptakan 2 juta hektar atau 1 juta hektar yang di Kalteng itu ya. Oke. Itu kan lama. Maksud saya kalau ini didiseminasi kepada petani, khususnya di Pulau Jawa ya, yang sudah ada, kita naikkan saja dengan bibit saya ini menjadi, nggak usah muluk-muluk 13 ton lah. Setengahnya dari sekarang atau sekali lipat aja. Kalau 5,7 10. 50%-nya 9 adalah 10 lah 10 ya. Karena kan lahan kan kita nih. Nah ini 13 ton ini kan dalam kondisi tanah yang ideal yang irigasi teknis. Air harus tersedia. Jeleknya 10 ton. Kalau 7,7 juta hektar dinaikkan 10 ton. 10 ton. 40% lah ya. Mm-mm. Berarti kan sama dengan 7 juta kali 4%, berarti kan tambahnya berapa? 2,8 juta. Nah, yang jadi pertanyaan, dengan padi yang baru ini, apakah nanti bikin kosnya lebih banyak? Dengan organik ini ya. Mm-mm. Justru dengan inovasi dan teknologi kami ciptakan, ini harus murah dong. Jadi untuk 1 hektar itu 15 sampai 20 juta. Normalnya? Biaya produksi. Ya ada yang 25 juta dong. Nah kalau dapat 10 ton saja, kalau dia jual harga 5.000 gabah, berarti kan 50 juta. Marginnya kan 30 juta. Padahal biasa katanya yang ada kita yang teman yang tadi dibilang itu ya, itu kan hanya 5 juta per hektar untung. Ini kan 30 juta marginnya. Itu sudah profit ya, sudah di biaya tenaga kerja dan sebagainya. Oke. Justru dengan adanya ini, teknologi ini adalah satu meningkatkan kesejahteraan petani. Kedua, berasnya langsung tersedia kan. Iya.
Enggak, maksud saya kadang kan orang berpikir hasil lebih tinggi biasanya malah bikin cost lebih tinggi karena harus eh, bibitnya mahal, pupuknya harus lebih kuat lagi, berarti tambah cost. Ini tidak terjadi. Ya ini bukan inovasi dong, bukan teknologi itu namanya. Kalau itu lebih mahal bukan teknologi inovasi. Dan ini bisa diterapkan di skala 1 hektar. Ini cocok di tanah Jawa. Dan memang tujuan saya itu kan yang naikkan saja produktivitas petani ini. Kan kalau punya 7 juta hektar kan, Oke. kita naikkan 50%-nya dari biasa aja kan, sama dengan konversi buat lahan 3 juta yang baru. Tidak butuh modal banyak, biaya banyak, tapi ini langsung ditanam. Di lahan yang sudah ada maksudnya. Iya kan, tidak usah baru. Sejauh ini tapi penerimaan petani gimana di lahan-lahan percobaan? Tentunya banyak yang sudah minta. Ini kan sudah diseminasi di Ponorogo, kemudian ini di Sragen, kemudian di Wonogiri juga minta itu. Tapi kan kita belum bisa memenuhi semua kan. Kita pun skala prioritas karena harus mengambil SOP mau menurut SOP kita. Kan ini barang ini kan kita pembinaan sampai ke jadi. Kita bukan hanya menjual sekedar bisnis. Ini kan kampus bagaimana mendesimasi hasil teknologi riset dosen-dosennya. Oke. Bahkan ada yang lebih dari 13, cuma kita beri saja lah ya. Gitu. Dari pemerintah sendiri sudah ada nggak tanggapan dari temuan ini dari tim? Maksudnya ada perhatian atau sekarang masih gerilya aja ke petani-petani? Ya sementara ini petani mandiri ya, kan saya kira pemerintah punya program dan sudah punya rekanan sendiri. Itulah kelemahan di Republik ini. Kalau di negara Korea, Jepang kenapa maju, maka yang dipakai risetnya itu kan dari perguruan tinggi. Di kita kan perguruan tinggi jalan sendiri, memberi sendiri. Tapi saya kira insya Allah lah pemerintah akan, saya kira bisik-bisik sudah ada lah ya. Oke, semoga lah. Semoga Karena ya. kalau saya lihat jurnalnya bahwa UM 2400 ini memang sangat luar biasa. Setidaknya untuk target ketahanan pangan itu terpenuhi. Ya sebetulnya kan kalau kan kembali ke good will ya, politik will ya. Kalau memang di kita ini kan bersama-sama kan salah satu kelemahan dari kampus itu kan tidak punya kapital ya untuk memperluas itu kan. Kan sebetulnya kan saya ini bagaimana menyiapkan mahasiswa saya besok menjadi patriot pejuang pangan nasional, pulang dari kampus kami itu kembali ke desanya, membangun desanya, tapi punya hope, punya harapan. Kalau punya harapan dengan untung besar maka saya mencintai. Kalau tidak punya harapan tidak untung banyak, bagaimana mahasiswa mau kembali ke desa, mau bertani? Oleh karena itu kami berharap ilmu dan teknologi yang tepat guna itu. Oke. Tapi Pak David, kembali lagi ke beras yang ini ya, beras yang unggulan ini. Secara rasa, oke lah Pak David bilang memang lebih enak. Ya saya bukan kata saya. Ini kemarin ada testimoni dari salah satu tokoh nasional di Jakarta. Pas berkunjung pengen lihat padinya, saya kasih berasnya, dia heran. Biasanya dia itu katanya langganan beras dari Jepang yang dia ada di yang impor yang bulat-bulat itu. Ternyata selama kali ini lebih renyah dan lebih gurih. Maka dia minta lagi kepada, sampai dia satu orang tuh pesan 1 ton loh ya. Artinya saya bukan untuk kata saya. Oke. Kalau kata saya kan semuanya bilang enak kan. Ini yang sangat-sangat luar biasa. Ini bisa menjadi solusi untuk ketahanan pangan di Indonesia. Saya juga percaya pada tim UMM akan bisa menghasilkan varietas padi lain atau mungkin tanaman lain yang unggul yang bisa menopang ketahanan pangan di Indonesia. Terima kasih untuk menyaksikan podcast Time Indonesia. Terima kasih Pak David untuk waktunya. Terima kasih teman-teman untuk menyaksikan podcast Time Indonesia. Saya Wahyu Nurdianto, Wakil Pimpinan Redaksi Time Indonesia.